project. Kemudian ada kalimat 5 ya. Kalimat 5 di sini ya. Ya. Pastikan domain kalian udah selesai. Gimana cara pastikan domain udah selesai? Ini ada gambarnya nih. Ini gambarnya berarti yang pertama. Kedua, punya nameless input. Izin Pak, untuk WRF1 itu ini sudah saya coba tadi bisa, tapi sekarang suruh login terus Pak Manan Pak. Coba. Ini caranya dicoba aja ya, masukin WRF 1 2 3 4 5 6 gitu. Oke-okein aja gitu. Itu saya bisa sih. Bisa. Cuma enggak masalah. Yang penting kalian Izin, selesai Pak. bikin domain aja. Kenapa? Kemarin juga gitu Pak, Terus tetap tidak bisa Pak. Tadi sih sementara bisa. Jadi kalian cepat-cepat aja bikin domain. Mumpung bisa ya. Nah, waktu bikin domain Pak, itu waktu diproses itu nggak bisa diedit Pak. Kalau bikin Nanti. domain itu nggak perlu sampai ungrip ya. Langsung kalian tutup itu udah ada. Asal udah selesai bikin nesting 1 2 3 gitu. Kalau kalian sudah bikin nesting 1 2 3 kan keluar isian kayak gini nih. Keluar isian nameless. Ini kalian close aja itu udah keluar di sini. Yang kita pakai itu ininya. Yang dipakai itu di sini nameless WPS. Ini ya, nameless WPS. Ini kalau udah ada nameless WPS udah aman. Coba aja dulu. Nah, kalau ini terus saya troubleshootingin nanti di sini ya. Kalau udah kayak gini biasanya sih nggak pernah gagal biasanya. Kalau yang pakai aplikasi mah sering gagal. Oke ya. Sekali lagi ya, ini cara jadul ya, tapi berhasil ya. Caranya adalah kalian copy nameless WPS ini, copy aja ya. Copy. Kalau nggak copy itu boleh copy ke project ini ya. Paste ya tuh, nameless WPS. Di replace aja. Replace, nggak apa-apa di replace. Yang penting ada nameless WPS. Nameless WPS. Sekali lagi nih, nameless.wps. Nameless WPS. Intinya bikin domain ya. Ketika nanti ketemu pengisian nameless, nameless itu pengisian yang kayak gini nih. Nih kalau saya tunjukin nameless WPS. Model WRF domain wizard.
Ya punya saya malah error nih. Nih ya, kalau saya buka ya. Saya buka. Nah, ini kan pembuatan domain. Ini next aja, next. Nah, kalau udah sampai sini close aja nggak apa-apa ya. Ini nggak usah diedit nggak apa-apa. Nanti kalau error ya, misalnya yang error ya. Kalau yang nggak error mah diedit aja dulu. Izin Pak, untuk kelompok saya itu, kelompok kami itu nggak muncul itunya Pak, gripnya itu Pak, apa? Nggak muncul ya? Datanya itu, ya Pak. Coba ntar. Untuk kalau di open domain itu nggak ada Pak. Harus new domain terus Pak. Kemarin domainnya apa? Nama projectnya apa kamu kemarin? Tes ya, bukan ya? Project project underscore kelompok 2 Pak. Oh, coba bikin lagi coba. Bisa sambil saya pantau deh. Coba bikin lagi sambil saya pantau coba. Soalnya datanya nggak ada, foldernya nggak ada. Jadi nggak bisa dibuka emang. Emang foldernya nggak ada. Coba dibikin lagi, kalau nggak ntar dicariin lagi komputer lain coba. Kalau nggak boleh pinjam komputer lainnya. Komputer lainnya nanti kalian cuma ngambil settingan WPS-nya aja ya. Settingan WPS-nya aja diperlukan. Itu kalau nggak pakai domain wizard nggak pernah error itu. Kalau pakai domain wizard itu error terus, nggak tahu kenapa ya. Itu karena banyak yang install ya. Pertama kali install kan di situ ya. Jadi udah campur-campur yang megang ya. Oke ya, dibikin dulu ya kelompok 1 ya. Coba dulu ya. Ya Pak. Ya, jadi tadi ya kalau udah sampai keluar gambar domain tadi, di next keluar gambar namelist tadi, kalau nggak error isi aja, kalau error tutup aja langsung, nggak apa-apa. Nanti udah ada di situ otomatis kebuka ininya. Nah, ini ada nih. WPS namelist copy aja ke dalam project. Setelah di copy namelist WPS-nya, namelist WPS. Ini open with other application gedit ya. Dibuka paling enak pakai gedit ya. Kalian cek lagi bener nggak start date-nya ya. Start date-nya, end date-nya, intervalnya betul ya, segini. Ini 2 ya. Kemudian ini ada output-nya ya. Output-nya masuk ke clean 5 ya. Path-nya ini namanya path ya. Path itu directory ya. Bahasa Linux-nya path-nya. Kemudian parent ID ini bener nggak gitu ya. Ini sudah disetting tadi pas setting domain ya. Jadi harusnya nggak kalian ubah-ubah ya ini. Paling path-nya aja diganti ya. Path-nya dicek. Bener apa nggak benar. Kemudian apalagi? Geok data path, betul. Kemudian, nah, OPT GeoGrid table path itu adanya di project. Ini kamu hapus. Yang ada ini dia di project. OPT output from GeoGrid path. Masuk ke kalimat 5. Ini hapus aja. Ke project aja. Jadi masuknya langsung ke project semua ya. Di project itu semuanya tumpah di situ ya. Kemudian output from MapGrid path. Masukin aja ke project ya. Tabelnya juga masukin aja ke project ya. Oke. Ini nggak usah diubah. Grip data path.
Nah, ini harus sama nih. Harus sama dengan tempat data kamu ada di mana. FNL, kalau saya di FNL ya di sini, kemudian di sini ya. Kemudian ini, udah, ini nggak perlu dirubah. Kemudian ini di save dan close. Cara ngerjakannya gimana? Cara ngerjakannya simple aja sih. Cuman nggak tahu ya, kadang-kadang kalau ada yang kurang dia nggak mau ya. Tes aja dulu ya. Buka project ya, sampai di project tadi kan sudah ada di copy name list WPS-nya ya. Kemudian yang pertama itu selalu running apa dulu? GeoGrid. GeoGrid GeoGrid doang ya? Bentar, saya lupa. GeoGrid. Ya, GeoGrid aja ya. Bentar dulu. Jadi lupa saya. GeoGrid apa ya? GeoGrid.exe. Oh iya, .exe. .exe ya. GeoGrid.exe. Terus aja ya. Ini bisa running dia. Ini nggak jarang gagal sih. Kalau nggak ada yang kurang jarang gagal. Semua hasilnya ada di project ya. Nanti kalian lihat. Nah, ini ada successful completion of GeoGrid. Setelah GeoGrid apa? Setelah GeoGrid kan ada ungrip. Nah, untuk mengungrip ini harus di-link dulu. Harus di-link. Sekali lagi ya. Kalau mau di-ungrip ini dicatat nih. Ini sebenarnya ada di tutorial WRF. Udah saya kasih kan. Mungkin kalian nggak baca juga di situ. Ini ada di sini nih. Tapi mungkin kalian nggak baca, jadi ini saya kasih tahu biar baca nanti ya. Kalau anak Meteo ngajarinnya, dosennya ngajarinnya cuma ngasih ini doang ya. Kamu coba yang di sini, ikutin aja gitu. Nggak dikasih contoh gimana cara runningnya. Ya, cara linknya gini ya. Copy ini aja, copy ya. Di copy, ya. Ini di link dulu ya sebelum di ungrip. Tadi kan sudah di GeoGrid, Sekarang kita ungrip, tapi ungrip harus di link dulu ya. Cara ngelinknya gimana? Cara ngelinknya tadi ya. Link _grip .csh. Nah, kemudian ini nanti disesuaikan ya. Tempat data kalian berada. Data saya ada di mana? Data saya ada di model FNL di sini ya. Nah, ini ya. Directoriesnya ya. Directoriesnya harus sama nih. Home, WRF3, kemudian models, kemudian FNL, kemudian kalau saya ini punyanya Aul nih, Agustus, kemudian GDAS, karena filenya ekstensinya namanya GDAS. Di tab, kemudian taruh bintang di sini, spasi titik. Nah, itu coba dulu. Kalau ada yang di record, kalau ada yang screenshot, di screenshot dulu ya. Ini jangan lupa titik terakhir nih ya. Kita linkkan ya. Setelah ngelink baru bisa di ungrip. Ungrip.exe. Ungrip agak lama memang. Karena dia ungrip itu dia membuka data yang sudah dikompres, dibuka dia. Nanti kalian sore kalau ada waktu luang pelajari lagi ya. Ini kan di record ya.
Ini saya WRF 1 belum ada error nih. Apakah memang lama? Lama, tapi ini biasanya berhasil, nggak pernah gagal. Biasanya. Kalau gagal itu biasanya karena direktorisnya tadi belum dibuat ke project semua ya. Jadi direktorinya tadi yang WPS tadi ya, dibuatnya ke project ya. Jadi saya kasih lihat lagi nih. Namelist.wps. Klik kanan, open with other application, edit. Ini bikinannya ke project semua nih, project ya. Kecuali ini ya, ini WPS Geok tetap ya, jangan diganti ya. Ini project lagi, ini project lagi, ini project lagi ya. Dan ini ya, ini datanya ya. Di mana berada. Oke. Kalau udah gini biasanya dia resep. Nggak pernah gagal. Ini emang lama ya. Buka ini lama banget emang. Dan pastikan lagi ini kalian udah bener nih. Start, date, end date. Ya. Ada 3 domain, berarti harus 3 ya. Sambil nunggu, siap-siap ambil yang namanya mana ya, kalimat 5. Yang namanya namelist lagi namanya. Namelist input ya. Ini copy ya. Paste ya ke project. Replace saja. Namelist.input ya. Ini ada banyak ya. Tapi yang dicari namelist.input. Open with gedit. Nah, sambil nunggu runningan ini selesai, kalian edit ini, cek lagi. Kalau dia udah dicek, udah diedit di WRF Domain Wizard, di sini dicek lagi. Apakah benar ya? End hour-nya harus 00 ya. Biar gampang hitungnya ya. Kemudian ini 4 hari bener nggak? 8 ke 12, 9, 10, 11, 12, betul 4. Intervalnya 21600, betul. Ini false, ini. Ya gitu ya. Frames per out file bikin 1000 ya. History interval di domain 3 ini 60 yang penting ya, ini terserah berapa. Kemudian ini jangan diubah-ubah ya. Ini jangan diubah-ubah nih. Time step. Ya, time step rumusnya adalah 6 kali jarak ya. Ini jaraknya berapa nih? Kemarin saya bikin berapa jaraknya? DX-nya ini 29 kilo. 29 kali 6. Dekatkan ke angka itu ya, 6 kali jarak ya. 29 kali 6 ya, 29 kilo kali 6. Berapa tuh ya? 174 ya, 174. Kemudian udah sampai situ aja, nanti di close aja. Nah, nanti kita kan minggu depan kita akan ubah-ubah ini ya. Ini namanya parametrisasi fisik. Ini ya yang diubah ini ya, bagian fisiknya ini ya. Yang percobaan trial and error. Jadi namelist itu ada 2 ya, namelist WPS itu untuk ngeran GeoGrid, kemudian ungrid, dan kemudian MathGrid. Dan namelist input ini untuk run WRF-nya nih. Ya, namelist input ini untuk run WRF, namelist.wps untuk ngeran persiapannya ya. Ini agak lama sih. Tapi bentar lagi ya, ini udah jam 12, ITC ini udah selesai. Mohon izin, Pak. Gimana?
Untuk WRF 4 tiba-tiba ke out, Pak, dan nggak bisa masuk lagi, Pak, semuanya. Passwordnya J29T4K masih sama nggak ya? J29T4K. J29T4K masih sama. Cuma agak ditunggu 3 menit ya. Kayaknya saya juga tadi kelempar juga tadi. Karena sedang dipakai bareng-bareng ya. Nanti 3 menit lagi dicoba. Ya, Pak. Mohon izin, Pak. Iya gimana? Untuk WRF6 tadi untuk runningnya gimana ya, Pak? Untuk geogridnya, Pak? Oh iya, Komennya, jadi Pak. geogridnya ya. Geogrid.exe ya, ini saya bawa ke bawah ya. Ini ke atasnya udah nggak bisa sih soalnya. Aduh di sini udah ke skip. Ntar dulu. Ya, yang pertama adalah runningan nih, titik garis miring slash geogrid.exe. Kemudian nanti tadi ya WPS-nya dibawa keluar dulu ya ke project. WPS-nya dibawa keluar ke project, di copy keluar, copy ke project ya, ke folder atasnya Ya, Pak. itu Sudah, ya. Pak. Kemudian langsung geogrid.exe ya. Dicek lagi WPS-nya udah bener apa belum. Kalau udah berarti langsung geogrid titik slash backslash nih geogrid.exe. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kemudian nanti ya ketika ingin melakukan ungrip ya ini udah berhasil. Nah, caranya gimana? Caranya kalian ini kan udah saya kasih ya. Ini seingat saya udah saya kasih nih. Saya kasih lagi biar nggak lupa. Udah pada nyari-cari ya. Mungkin pada nggak download mungkin. Ini di copy nih yang link grip.csh ya. Ntar ini diganti nih. Home, WRF berapa, kemudian apa ke data FNL-nya ya. Garis miring ya. Nah, kayak gini ya. GDAS, langsung aja bintang, GDAS bintang dia langsung ngambil sendiri. Spasi titik. Itu artinya meling, dia akan melingin ya. Melingkan si ungrip ini agar ke sana gitu. Kemudian nanti ungrip exe ya. Ini contoh yang punya saya copy aja nih ya. Wah, kepencet copy jadi gagal ya. Ini saya copy lagi deh. Ya, dia kepencet CTRL-C jadi nggak mau ya. Baru ingat saya ini. Makanya tadi saya nggak mau ngopi di sini, nggak mau saya copy. Kalau pencet copy dia langsung gagal ya. Dia anggapnya exit. Nah itu ya. Ulang lagi berarti ya. Dilingkan, kemudian ungrip lagi ya, nunggu lagi. Nunggu lagi ya. Itu udah mau berhasil tadi itu. Ya, nunggu aja. Ini agak lama ya. Ungrip ini datanya kan besar. Setelah ini selesai gimana? Langsung aja. Titik garis miring matgrid.exe. Udah selesai udah.
Belum ya ini ya? Duh, ulang lagi tadi ya. Nanti cara belajar kelompoknya, misalnya udah selesai dari kuliah, salah satu aja yang masuk ke dalam komputernya ya, yang masuk login satu aja, satu orang aja. Sisanya di Team Viewer aja apa di Google Meet ya. Kalian share screen gitu. Kalau masuk lebih dari 2 orang jadi lambat. Kalau ada yang di sekitar Pondok Betung jadi asisten saya di sini ya. Ke lab 5 aja ya. Ada nggak yang di sekitar Pondok Betung di sini? Dari 25 orang nih, 24. Ada nggak? Nggak ada ya? Izin Pak, untuk kelas klimatologi sepertinya tidak Pak, di daerah semua Pak. Dari semua ya. Siap. Kalau yang kemarin masih ada yang di Pondok Betung ya, jadi bisa bantu ini. Izin Pak, Gimana? untuk WRF 1 tadi sudah muncul name list-nya Pak, tapi next-nya tadi lupa belum dibikin 3 Pak. Terus ini mau di set ulang, disuruh login terus Pak. Coba ya, ntar dulu ya. Ya Pak.
Kita coba dicoba dulu ya. Nanti terminalnya jangan ditutup ya. Itu saya pakai super user itu. Dicoba dulu ya. Ya, Pak. Nah, ini nanti ya kalau sudah successful ungrid-nya langsung aja medgrid. Ini kan udah banyak successful completion of ungrid. Langsung di run medgrid yang terakhir ya, yang paling lama medgrid.exe ya. Sini ada bacanya nih. Could not open file medgrid.tbl, berarti medgrid tbl-nya hilang. Cari dulu nih, medgrid tbl adanya di mana? Di sini ya, ada medgrid.tbl. Ini di copy aja ya. Copy, kemudian bawa ke project. Paste. Medgrid.tbl. Oh, berarti namelist-nya dibenerin, namelist WPS-nya. Nah, ini namelist WPS. Mana ya?
Medgrid. Nah, ini Medgrid. Mungkin ada kesalahan nggak di penamaan sini? Nggak ada nih. Copy aja lagi ya. Dari Klim 5 sini ya. Medgrid TBL, copy. Masukin ke project, paste, replace. Could not open file medgrid.tbl. Coba kita coba. Bisa ya? Habis di copy bisa. Kemudian ditunggu aja sampai selesai, sampai sukses. Ini biasanya sih sukses biasanya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan disambung aja di WA ya. Kalian mau ada kuliah pengganti lagi soalnya ya. Kira-kira itu ya. Jadi mumpung ada kesempatan, mumpung saya lagi WFO di sini diselesaikan, dicoba aja hari ini. Terus saya sore juga kesini lagi, jam-jam 2 siang setelah istirahat ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Kalau medgrid-nya nggak ada, diambil dari folder itu ya. Di folder kalian itu biasanya ada medgrid, copy paste ke sini. Kalau nggak di search aja medgrid.tbl ini, di copy paste ke sini. Yang TBL ini dia cuma tabel referensinya aja yang nggak ada. Kemungkinan terjadi karena kalian pindah-pindah. Jadi nggak kebawa, dari copy aja dipindah. Oke, itu aja dari saya ya. Jangan lupa dilanjut.